Assalamualaikum, selamat pagi saudara-saudaraku semua. Apa kabar? Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dimurahkan rezeki, disehatkan, dipanjangkan umur, dan dimudahkan segala urusan kita. Amin. Dan pada kesempatan pagi ini saya mau ganti oli mesin. Kita ke bengkel ya, mau ganti oli mesin, oli gear, sama oli gardan, maksud saya ganti oli gardan sama filter oli gitu. Dan kita berangkat, mudah-mudahan diselamatkan sampai tujuan. Selamat menyimak saudara-saudaraku semua.
Not very good with people. If you don't start Baiklah, untuk conversation, mempersingkat waktu, ini sudah mau sampai bengkel, kita langsung aja. Dan ini perlengkapannya, saya ada filter oli, oli mesinnya juga, sama oli gardan. Oli gardan 2 semuanya pakai, cuman yang oli aja kita 1,2 liter ya. Jadi 1 botol lebih tambah lagi 20 ml, dan yang sisanya mungkin untuk ganti oli selanjutnya. Baik, kita langsung proses aja. Dan ini lagi proses pembukaan baut untuk pembuangan oli bekasnya, saudara. Nah, ini. Jangan lupa untuk mengeluarkan semua, dibuka juga oli tutup oli yang buat pengisian, dibuka juga untuk memperlancar sirkulasi udara dan mempercepat penurunan oli yang mau diganti gitu. Ini filter olinya jangan lupa dikeluarin ya saudara, dibersihkan. Itu kalau ada kompresor lebih enak pakai kompresor. Ini proses pembukaan filter oli utama ya, yang bulat itu sebetulnya masih bisa dipakai sih sebetulnya untuk ke servis selanjutnya, tapi karena saya biar tenang aja, sekalian penasaran, saya ganti aja sekalian, nggak apa-apa, biar tenang juga gitu. Nah, untuk mempercepat mengeluarkan sisa-sisa endapan oli ya, sebaiknya ya kalau ada kompresor lebih cepat pakai kompresor, biar endapan di dalam sisa-sisa oli yang mau diganti itu maksimal terkuras gitu. Jadi biar tidak menunggu lama, dipakai kompresor aja, semprot dari lubang atas, lubang pengisian oli atas. Dan jangan lupa dibersihkan dulu sebelum dipasang kembali, kayak filter oli, saringan-saringan olinya dibersihkan dulu biar terhindar dari hal-hal benda-benda yang bisa menyumbat sirkulasi oli tersebut. Dirasa udah olinya udah terkuras semua ya, jangan lupa ditutup kembali pembuangan oli bawah dengan memasang baut penutup ya, saudara. Ini proses pemasangan kembali filter oli yang baru ya, karena saya mau ganti dan pengen tahu ya. Ini proses tinggal pasang aja, udah putar ke sebelah kanan, dan untuk memastikan kencang atau belumnya, baiknya ya pakai kunci. Nah, ini filter oli yang saya ganti, sudah ini masih original baru bawaan. Ini sebenarnya masih layak juga sebetulnya, sekalian aja biar saya bolak-balik saya ganti aja, memastikan kencang atau belum. Sebagian kunci ya, kebetulan ada kunci apa sih namanya, ya sudah kencang dan jangan terlalu kencang juga sebetulnya. Serasa udah aman ya, selesai.
Selanjutnya saya mau kuras dulu oli gardan ya saudara. Itu jangan lupa disiapkan dulu penampungan oli bekasnya biar tidak berceceran kemana-mana gitu. Ini proses pengurasan oli gardan masih bening, masih bagus sih sebetulnya, masih layak, cuman ya biar sekalian aja gitu saya ganti. Ini masih bagus sebetulnya oli gardan gitu. Nah, untuk penggantian oli gardan tersebut selayaknya atau biasanya diganti 2 kali servis, baru oli gardan 1 kali gitu. Tidak setiap servis diganti oli gardan, cuman ya 2:1 jatuhnya, ganti oli mesin 2 kali, nah dia seka 1 kali gitu. Nah, ini biar mempercepat proses pengurasan oli yang terendap di dalam ya, pakai kompresor lebih cepat gitu, jadi nggak nunggu sampai habis gitu. Nunggu sampai habis, kompresor biar cepat. Dan dirasa setelah sudah terkuras habis semua olinya ya, sebelum pengisian jangan lupa ditutup dulu baut pembuangannya yang pertama tadi. Lalu ini proses pengisian oli gardan ya saudara. Dan setiap penggantian oli gardan, pengisian oli gardan dibutuhkan 2 botol ya saudara. Full aja dihabisin aja, apa-apa semuanya, yang tertinggal sedikit-sedikit nggak masalah. Penting dua kemasan ini semuanya dimasukin full semuanya. Dan untuk penggantian kembali nanti setelah 2 kali ganti oli mesin, baru oli gardan juga diganti ya, 2:1. Baiknya 2:1 oli gardan dibanding. Sudah selesai ya, jangan lupa ditutup kembali baut buat pengisian oli gardan tersebut saudara, jangan sampai lupa. Selanjutnya proses pengisian oli mesin ya saudara. Ini dirasa udah kering, udah nggak ada yang tertinggal lagi endapan oli sisanya ya, baiknya langsung diisi oli pengganti. Dan ini 1 botol ini full semuanya dihabisin, dan tambah sekitar 20 mililiteran ya saudara. Jadi yang sisanya ini buat nanti bisa disimpan buat nanti ganti oli selanjutnya. Jadi nanti kedepannya saya tinggal beli 1 aja gitu, si oli mesinnya ini, karena yang ini sisain setengahnya lah kasarnya buat servis selanjutnya. Untuk mempersingkat durasi ya, ini udah selesai, dan jangan lupa semuanya baut udah terpasang, dan motor kita nyalain aja beberapa menit sesaat sebelum digunakan kembali ya saudara. Dan ini proses pembersihan oli-oli sisa menggunakan kompresor dan pengetesan saudara-saudara. Dirasa udah enak, udah perbedaannya udah terasa. Baiklah, singkat waktu ini udah selesai, saya tinggal berangkat pulang. Ini sebelum pulang mampir dulu ke SPBU, kita isi dulu bahan bakar. Kebetulan agak jauh dari rumah saya, makanya sekarang mau saya fullin aja, isi full, mumpung lewat SPBU dan mumpung nggak terlalu ramai juga, nggak ngantri, isi full ya biar tenang aja.
setelah selesai isi bahan bakar, kita langsung jalan menuju rumah pulang ya saudara-saudara. Dan sebetulnya bisa kalau cuma ganti oli sama ya servis ringan lah istilahnya, sebetulnya nggak usah ke bengkel sih, sebenarnya bisa di rumah juga sendiri. Cuman saya karena terkendala alat aja, ya mau nggak mau saya datang ke rumah, ke tempat temen saya, montir andalan saya lah, langganan. Saya minta bantuan dia aja untuk proses penggantian oli gitu. Karena kebetulan saya tinggalnya di pinggiran kota ya, jauh bengkel resmi Vespa. Ya mau nggak mau saya harus ganti sendiri gitu, harus bisa sendiri gitu. Dan kalau saudara-saudara punya alatnya, ada alat yang memadai ya gampang aja sih, bisa juga sendiri juga bisa di rumah. Nggak usah harus ada waktu pergi ke bengkel misalkan untuk ganti oli saja, ya di rumah juga sendiri bisa. Baiklah, kita lanjutkan perjalanan menuju rumah. Selamat menyimak dan mudah-mudahan ada manfaat gitu. Ada manfaat buat saudara-saudaraku semua gitu. Maklum saya masih pemula ya, mau harap dimaklum aja, bikin video juga sama. Ini masih belajar, tahap belajar, harap dimaklum aja. Untuk mempersingkat durasi ya, saya cepetin videonya biar nggak terlalu lama. Dan ini udah mau nyampe tujuan, dan saya tidak lupa ucapkan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menyimak video saya ya. Syukur-syukur di like sama di subscribe gitu. Kalau ada manfaatnya itu juga ya, banyak berharap. Saya cuman bisa ucapin terima kasih aja buat semua. Dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Kuasa, dilancarkan segala urusan kita, disehatkan lahir batin kita, dipanjangkan umur dan diberkahkan umur kita. Terima kasih yang sudah menyimak. Sekali lagi saya ucapkan selamat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.